Jalan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Jokowi. Namun isu netralitas TNI membayangi Pilpres yang tinggal 3 bulan lagi. Untuk membahasnya sudah ada pengamat militer Anton Aliabas. Selamat petang Mas Anton. Selamat petang Mas Rahmat. Mas Anton tadi sampaikan, sudah ada buku saku, sudah dibuat juga posko pengaduan netralitas. Ada sanksi yang disiapkan. Cukup untuk menjamin netralitas TNI di pemilu kali ini? Ya, pertama tentu saja langkah yang dilakukan oleh seorang Panglima Yudo Margono itu patut diapresiasi. Karena bagaimanapun juga kekhawatiran kegundahan publik terkait netralitas TNI dalam Pilpres dan Pemilu 2024 ini memang cukup tinggi. Mengingat ada anak kandung Presiden yang petahana ini yang akan berkontestasi menjadi calon wakil presiden. Walaupun sebenarnya pada tahun 2014 lalu juga ada keterlibatan presiden petahana dengan calon waktu itu kan besan presiden petahana itu maju sebagai cawapres gitu. Jadi ada kegundahan itu. Kalau ditanya cukup, tentu masih ada ruang-ruang yang nanti bisa seorang Agus Subianto perbaiki. Misal kalau kita lihat gitu terkait posko pengaduan netralitas itu kan masyarakat mengadu gitu ya, nanti baru kemudian akan diperiksa, lalu kemudian pada bagian akhir apakah akan diteruskan ke Bawaslu atau seperti apa sanksinya. Dan itu memang kelihatannya sejauh ini dalam pandangan saya itu masih sifatnya manual. Jadi masyarakat harus datang gitu. Jadi belum dibuka ruang misalnya pemanfaatan teknologi digital, mengadukan lewat ada sambungan hotline dan lain-lain. Saya pikir itu ruang-ruang yang memang bisa diimprovisasi, yang itu kemudian memperkuat dan setidaknya memberi keyakinan bagi publik bahwa memang seorang Agus Subianto akan semakin menjaga yang namanya netralitas. Karena bagaimanapun juga kalau laporan tanpa kemudian ada kejelasan gitu, ada kejelasan sudah sejauh mana laporan ditindaklanjuti, nah itu kan juga repot juga. Tapi kalau pesan netralitas ini bisa sudah sampai ke prajurit, akan mudah sampai ke prajurit soal pesan netralitas ini? Kalau namanya prajurit itu Mas, itu kan lebih banyak mereka kan menjalankan perintah. Oke. Dididik seorang prajurit itu kan juga selalu siap, makanya mereka siap gitu. Artinya apa? Yang harus kita tentu untuk diantisipasi, elaborasi adalah jangan sampai gitu. Misalnya prajurit itu berkreasi menerjemahkan perintah yang tidak eksplisit gitu misalnya. Nah, itu atau ada yang memang perintah tidak tertulis misalnya. Nah, itu juga saya pikir itu tidak hanya bisa dibebankan kesalahan itu kepada prajurit, tetapi kepada angkumnya, kepada atasan langsungnya itu juga bisa harus dibebankan, karena bagaimanapun juga namanya prajurit di lapangan itu sedikit banyak bergeraknya ya juga kan karena atas perintah. Jadi memang harus ada berjenjang juga pertanggungjawabannya, tidak hanya sekadar pada itu prajurit yang ada di lapangan, harus di cross check juga apakah ini ada perintah atau tidak dan segala rupa. Itu kan kejadian di tahun 2014 misalnya. Gitu, ada Babinsa gitu ya, ada Babinsa yang kemudian menanyakan tapi kemudian mengarahkan gitu. Tapi kan dibebankan pada Babinsa dan ada ankumnya. Ya, memang Mas Anton, seperti itu. ini soal kedekatan dengan Jokowi, sedangkan yang tadi Anda singgung kontestasi melibatkan anak Jokowi, 2 menteri Jokowi juga ada di kontestasi Pilpres. Jaminan seperti apa agar TNI tetap netral di Pilpres kali ini, di pemilu ini? Nah, ini kan sebenarnya problemnya adalah Pak Presiden tidak mau secara terbuka menyatakan dukungannya kepada anaknya gitu. Ngapain loh? Semua orang juga tahu pasti Pak Presiden nggak akan netral gitu. Tapi bagaimana kemudian seorang presiden bisa menjamin bahwa tidak ada pengerahan ataupun juga penyalahgunaan kekuasaan, itu yang perlu jaminannya gitu. Jadi kita kemarin lihat misalnya ada aparat desa gitu ya, lalu juga yang lain. Nah, ini kan sebenarnya ketakutan, kekhawatiran dan juga kegundahan publik gitu loh. Ya udah presiden, kalau misalnya presiden menyatakan misalnya mereka saya tidak netral gitu, saya akan memilih ini. Nanti silakan kemudian masyarakat dan lain-lain ikut mengawasi, mencermati bagaimana kemudian netralitas ASN, TNI, Polri itu bisa dijaga gitu kan. Presiden bilang netral, tapi kemudian bagaimana pengawasannya gitu. Bagaimana seorang misal ada banyak misalnya kegundahan publik, ini partai yang dipimpin oleh presiden kok bisa mendadak ada banyak balihonya di mana-mana. Atau justru dibutuhkan peran yang ekstra dari eksternal seperti Bawaslu, komunitas sipil untuk mengawasi netralitas TNI di sini?
Iya, kan wasitnya hanya Bawaslu, gitu Mhm. ya. Wasitnya Bawaslu. Tapi kan bagaimanapun juga yang namanya membuktikan penyalahgunaan kekuasaan itu juga nggak mudah. Oh, Itu kan yang kita harus dorong oleh pembuktian terbalik saja gitu. Ini jangan kita yang disuruh ngebuktiin. Makanya saya pikir kalau misalnya Panglima menyerukan bahwa catat, rekam, upload, unggah, saya jamin tidak kan itu jauh lebih enak. oke. Laporkan semuanya, laporkan ke medsos, kita buka segala rupa gitu. Bagaimana kemudian publik diajak, di-engage untuk kemudian mengawasi, mencermati TNI lebih dekat gitu tanpa Oke. perlu misalnya ketakutan nanti saya diadukan ke pencemaran nama baik dan Mhm. lain-lain misalnya. Ya udah, catat, rekam, unggah, adukan misalnya. Oke. Ini channelnya, inilah kami jamin kerahasiaannya. Nah itu kan sebenarnya jaminan-jaminan Iya. itu di publik itu juga penting untuk apa? Untuk menghindari ketakutan bahwa ketika publik itu Oke. kemudian nanti mengadukan, tidak dapat intimidasi dan Baik. lain-lain. Mas Anton, terakhir singkat soal nanti pengganti Kasat karena Jenderal Agus sudah disahkan nih jadi Panglima bagaimana? Singkat saja. Ya, singkat saja saya melihatnya ada dua, kalau misalnya kita bicara orang dekat ya. Yang pertama adalah tentu saja yang namanya Pangkostrat Lejen Maruli, yang satu lagi adalah, Kepala BNPB gitu ya, Mhm. Lejen Suharyanto. Saya pikir Pak Jokowi kemungkinan akan memilih satu di antara dua orang itu. Walaupun tetap juga ada kemungkinan bagi, apakah syarat syarat normatifnya adalah mereka harus berbintang 3. Jadi ada Iya. misalnya Sesmenko Polhukam gitu, lalu juga ada rektor Unhan juga yang Angkatan Baik. Darat gitu. Tapi saya melihatnya dua orang ini yang berpeluang. Walaupun misalnya tentu saja bisa jadi presiden, misalnya Mhm. dari bintang 2 dinaikkan sebentar jadi bintang 3 kemudian Kita akan tunggu ya jadi dinamika itu yang terjadi seperti yes, apa nanti ya. betul. Mas Anton terima Oke. kasih untuk memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.